Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Syamsul Sibiti, biasa disapa dengan Alam, dengan NIM Sambut G2 G1 2305. Pada video kesempatan kali ini, kami membuat dengan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pembimbing kami yang terhormat Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Adapun referensi buku yang kami ambil dari Gary Dessler pada bab 11 dengan judul Manajemen Kompensasi. Semoga pada video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua sebagai bahan referensi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kompensasi, seperti yang kita ketahui, kompensasi ini itu merujuk pada berbagai bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini mencakup segala bentuk seperti bayaran atau manfaat yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas waktu, energi, dan keterampilan yang mereka sumbangkan kepada perusahaan itu sendiri. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu ada beberapa poin, diantaranya ada 8 poin. Yang pertama ada komponen kompensasi, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, ketiga ada metode penetapan kompensasi, yang keempat ada sistem pemberian kompensasi, yang kelima ada tantangan dalam pengelolaan kompensasi, 6 ada aspek-aspek yang terkait dengan kompensasi, yang ketujuh ada job valuation, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi dari kompensasi manajemen ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan komponen kompensasi, kita harus mengenal dulu nih kira-kira kompensasi itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan, kompensasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena dalam definisinya kita ketahui bersama bahwa kompensasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yakni komponen kompensasi. Komponen kompensasi terbagi atas dua bagian, yakni kompensasi secara finansial dan kompensasi secara non-finansial. Untuk kompensasi secara finansial itu terbagi atas dua, yakni kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Sedangkan kompensasi secara non-finansial yakni adalah non-kompensasi. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa garis besar dari masing-masing poin ini. Di antaranya kompensasi langsung itu berkaitan dengan contoh seperti gaji pokok, tunjangan, ada bonus, dan insentif yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Lalu untuk kompensasi secara tidak langsung itu seperti tunjangan asuransi kesehatan, ada tunjangan pensiun, dan cuti yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan dari non-finansial atau non-kompensasi itu ada beberapa contoh, diantaranya ada fasilitas, ada lingkungan kerja, dan pengakuan yang dapat memotivasi karyawan. Berikut yang akan kita lihat dalam beberapa bagian dari kompensasi ini. Sini rekan-rekan bisa melihatnya, ada secara finansial dan non-finansial seperti apa yang kami jelaskan tadi. Nah, di sini secara garis dari finansial itu sendiri, ada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu ada bayaran pokok, ada persentase. Untuk bayaran pokok itu seperti gaji atau upah. Nah, perusahaan yang memberikan gaji kepada karyawannya itu biasanya diberikan kepada pengerjaan selama sebulan dari karyawan itu sendiri. Sedangkan upah itu diberikan berdasarkan jam kerja yang diselesaikan oleh karyawan. Sedangkan bayaran berdasarkan persentase itu ada bayaran insentif dan bayaran tertangguh. Untuk bayaran insentif itu contoh misalnya ada bonus, ada komisi, ada pengambilan laba, dan pembagian keuntungan atau pengambilan saham. Terus ada bayaran yang tertangguh, itu ada program tabungan atau anuitas pembelian saham.
Sedangkan finansial secara tidak langsung itu ada beberapa contoh, diantaranya ada program perlindungan, ada bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas. Untuk program perlindungan, contoh misalnya seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Sedangkan untuk bayaran di luar jam kerja, contoh liburan, hari-hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Sedangkan fasilitas yang dapat diberikan kepada karyawan secara tidak langsung dalam konsep finansial itu ada kendaraan, ruangan kantor, dan tempat parkir yang disediakan untuk karyawan. Sedangkan di sini dijelaskan dalam non finansial itu ada 2 poin, diantaranya ada pekerjaan dan lingkungan kerja secara non finansial. Nah, di sini untuk pekerjaan bisa diberikan dalam bentuk tugas-tugas yang menarik, tantangan, ada tanggung jawab, ada kebutuhan, atau rasa pencapaian. Sedangkan untuk lingkungan kerja dalam konsep non finansial ini ada kebijakan yang sehat, ada supervisi atau kompensasi kerabat kerja yang senang, terus ada lingkungan yang nyaman. Jadi kita sudah ketahui ya terkait dengan bagaimana kompensasi secara finansial dan non finansial. Kita masuk ke poin pembahasan yang kedua. Di poin pembahasan kedua ini kita akan mengetahui kira-kira apa-apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan kompensasi itu sendiri. Nah, di sini dilihat ada 3 faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal, ada yang kedua ada faktor eksternal, dan yang ketiga ada faktor individual. Untuk faktor internal itu sendiri bisa dalam bentuk strategi perusahaan, terus ada kemampuan finansial, dan struktur organisasi. Dan kebijakan secara kompensasi. Terus yang kedua ada kebijakan secara eksternal, di mana di kondisi pasar, tenaga kerja, terus peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, terus dan praktik kompensasi di industri sejenisnya. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang terjadi sehingga mempengaruhi kompensasi. Terus ada juga dari individual, di mana dapat mempengaruhi dalam hal ini keterampilan, pengalaman, dan kinerja karyawan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yakni terkait dengan metode penetapan kompensasi. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Pertama ada survei pasar, ada penilaian jabatan, ada struktur gaji. Untuk survei pasar itu sendiri, kita dapat mengumpulkan data gaji di industri sejenis untuk menetapkan posisi kompetitif perusahaan. Jadi kita harus menyesuaikan terkait dengan data gaji yang diberikan. Terus yang kedua ada penilaian jabatan. Untuk penilaian jabatan itu sendiri, kita dapat mengevaluasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan setiap posisi untuk menentukan nilai relatifnya. Terus yang ketiga ada struktur gaji. Kita dapat menetapkan rentang gaji untuk setiap level pekerjaan berdasarkan pertimbangan internal dan eksternal. Nah, itu adalah beberapa metode penetapan dari kompensasi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan sistem pemberian kompensasi. Di antaranya di sini ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama ada pembayaran secara tunai. Di sini tadi sudah sedikit kita menjelaskan, kita mention ya, terkait dengan gaji, ada tunjangan, ada bonus yang dibayarkan secara rutin. Terus ada kompensasi berbasis saham. Nah, di sini contohnya adalah opsi saham, kepemilikan saham, dan pembagian laba. Terus yang ketiga ada manfaat karyawan. Nah, manfaat yang didapatkan karyawan dalam sistem pemberian kompensasi ini tuh ada asuransi kesehatan, dana pensiun, dan juga tunjangan lainnya. Terus ada pengakuan dari perusahaan kepada karyawan, bisa dalam bentuk penghargaan, bisa dalam bentuk ujian, dan juga promosi yang tujuannya adalah ingin memotivasi karyawan dapat memberikan kinerja terbaiknya di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, ini adalah beberapa bentuk sistem pemberian kompensasi dari perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tantangan apa aja sih dalam pengolahan kompensasi itu sendiri. Nah, di sini ada 4 poin yang akan dibahas. Pertama ada keadilan
keadilan internal, yang kedua ada kompetitif secara eksternal, terus ada anggaran yang terbatas, dan perubahan kebijakan. Untuk keadilan internal sendiri, kita dapat menjaga keseimbangan antara kompensasi karyawan dengan kontribusi mereka terhadap organisasi. Jadi kita harus bisa melihat nih kira-kira keseimbangan antara kompensasi karyawan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan itu sendiri itu seperti apa. Terus yang kedua ada kompetitif secara eksternal, di mana kita dapat menetapkan kompensasi yang cukup kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik. Terus yang ketiga ada anggaran yang terbatas, kita dapat mengalokasikan sumber daya secara terbatas, sumber daya secara bijak untuk memenuhi harapan karyawan dan organisasi. Terus yang terakhir ada perubahan kebijakan, jadi perusahaan itu sendiri dapat menyesuaikan sistem kompensasi dengan perubahan regulasi sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Jadi itulah beberapa tantangan dalam pengelolaan kompensasi. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan kompensasi. Sini ada beberapa aspek untuk membahas terkait dengan kompensasi. Itu yang pertama ada analisis pekerjaan. Untuk analisis pekerjaan ini kita dapat menentukan tanggung jawab, tugas, dan persyaratan setiap posisi-posisi yang karyawan di perusahaan. Terus yang kedua kita dapat melakukan penilaian. Jadi pada saat sebelumnya kita menganalisis pekerjaan dan karyawan itu sendiri, terus yang kedua kita harus memberikan penilaian kinerja terhadap karyawan sendiri dengan cara mengevaluasi prestasi karyawan sebagai dasar kompensasi. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh dalam sisi marketing, itu dia mencapai achievement target, berarti kita harus berikan dia motivasi dalam hal ini memberikan bonus dan juga hal-hal yang memberikan secara apresiasi terbaik kepada karyawan itu sendiri. Terus yang ketiga ada struktur organisasi, kita dapat menetapkan hierarki dan jenjang karir yang terkait dengan kompensasi. Jadi biasanya di perusahaan itu ada jenjang karir mulai dari junior, level senior sampai ke tahap pensiun. Jadi di sini juga kita harus memperhatikan nih aspek-aspek yang terkait dengan penetapan kompensasi terhadap karyawan-karyawan di perusahaan atau organisasi tersebut. Terus poin pembahasan yang ketujuh, yang terakhir itu terkait dengan job valuation. Nah di job valuation ini itu kita secara garis besar membahas terkait dengan hampir sama analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan penetapan upah. Nah, di analisis pekerjaan ini secara rinci lagi dibahas, yakni terkait dengan bagaimana sih kita mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan setiap pekerjaan. Jadi biasanya di pekerjaan itu ada job desk dari masing-masing divisi. Jadi kita sebagai pimpinan perusahaan atau mungkin sebagai manajer itu harus mampu menilai, harus mampu memberikan pengerjaan kepada karyawan sesuai dengan divisi atau tugasnya masing-masing. Terus yang kedua ada evaluasi pekerjaan, di mana evaluasi pekerjaan ini kita dapat menilai dan membandingkan setiap pekerjaan berdasarkan faktor seperti keterampilan, kompleksitas, dan dampak dari hasil kinerja karyawan terhadap masa depan perusahaan itu sendiri, apakah dia laba, apakah dia mungkin mengalami kerugian. Terus yang ketiga itu ada penetapan upah, di mana penetapan upah ini kita dapat menentukan struktur gaji dan tunjangan yang sesuai dengan nilai relatif setiap pekerjaan. Jadi kita harus betul-betul objektif dalam menilai kinerja karyawan agar supaya pada saat penetapan gaji betul-betul sesuai dengan apa yang diberikan oleh karyawan itu sendiri. Nah, karena kita sudah bahas terkait dengan keseluruhan pembahasan dari manajemen kompensasi, nah di sini kita dapat mengambil kesimpulan dan beberapa rekomendasi dalam hal bagaimana sih dari sebuah perusahaan atau organisasi, baik itu organisasi publik ataupun organisasi profit oriented, kita dapat memberikan kompensasi secara tepat, efektif, dan efisien. Nah, di sini dijelaskan bahwa
sistem kompensasi yang efektif itu merupakan aspek kunci dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Kenapa? Karena organisasi itu harus secara proaktif mengelola kompensasi dan mempertimbangkan faktor internal, faktor eksternal, dan individual. Penggunaan metode penilaian pekerjaan dan